Suaranya jelas banget kan ya? Halo, gimana suara saya? Soalnya pakai tethering dari handphone lagi di jalan. Jelas sih, Bu. Ya. Oke, kita mulai ya. Jadi materi kita hari ini sebenarnya tersisa dua, tinggal materi tentang turunan implisit dan juga eh, aplikasi turunan, yaitu salah satunya mencari nilai maksimum dan nilai minimum, gitu ya. Nah, eh, kelas ini kalau untuk yang kecepatan sama percepatan udah belum ya? Ingat-ingat, kecepatan percepatan udah belum? Yang ini, contoh yang ini. Belum, Bu. Belum ya? Oke, berarti kita ke sini dulu. Tapi turunan tingkat tinggi udah kan ya kemarin yang ini ya. Nah, jadi kita mulai ya. Yang pertama, setelah turunan tingkat tinggi itu, jadi aplikasi dari turunan tingkat tinggi adalah untuk menghitung gerak ya, seperti kecepatan dan juga percepatan. Jadi kalau di SMA itu, dulu biasanya saya membuat tangga seperti ini untuk mengingat. Jadi tangganya saya beri nama SPA. SPA. S itu adalah jarak. S itu adalah jarak atau posisi benda. V adalah kecepatan. Dan A, bahasa Inggrisnya akselerasi ya, itu artinya percepatan. Ini di fisika diingat-ingat lagi dulu ketika SMA. Kenapa saya buat tangga? Ini untuk memudahkan mengingat bagaimana cara kita menyelesaikannya. Apakah harus diturunkan atau harus diintegralkan? Karena nanti di kalkulus integral ini juga ada aplikasinya, salah satunya menghitung kecepatan dan percepatan ini. Nah, tangga di sini, jumlah anak tangganya itu menunjukkan berapa kali dia diturunkan ataupun diintegralkan. Contoh, kalau di soal diketahuinya itu S. Misalkan di soal diketahui persamaannya dalam bentuk S sama dengan. Lalu ditanyanya berapa percepatannya. Percepatan itu kan ini A ya. Oh, di soalnya S. Ditanyanya A. Berarti kita harus turun dua kali. Yang pertama turun itu untuk nyari kecepatan atau V. Turun lagi sekali baru kita bisa dapat percepatan atau A gitu. Jadi dari S, dari jarak, kalau mau ke A atau percepatan itu turunnya dua kali. Tapi kalau misalkan soalnya jarak, ditanya kecepatan V kan, berarti nuruninnya cuma sekali. Atau soalnya V, ditanyanya percepatan A, itu juga turunnya sekali ini dari V ke A, cuma sekali gitu ya. Nah, contoh soalnya ini. Ini untuk rumusnya ya. Notasinya bisa pakai dc per dt, bisa juga d kuadrat s per dt kuadrat. Yang pertama, A sama dengan dc per dt. Berarti ini artinya untuk rumus yang pertama nih, yang A sama dengan dc per dt, kan turunan pertama ya. Berarti artinya kita mau mencari percepatan, diketahui kecepatannya, maka cuma dc per dt, nggak ada kuadratnya. Artinya nuruninnya cuma sekali. Ya, bener ya, ini dari C mau ke A. Tuh, turunnya cuma sekali. Ya. Nah, tapi untuk rumus yang ini, A sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat. Dari S, diketahui di soalnya S, kita mau mencari A. Jadi turunnya dua kali. Jadi notasinya kan D kuadrat ya. D kuadrat S per DT kuadrat. Artinya turunan dua kali dari fungsi S terhadap fungsi T. Gitu. Ya, jadi di sini bukan dx per dy lagi karena pada kita pakai dy, kita pakainya t atau st. Itu kan menyatakan jarak nih. S itu menyatakan jarak, V itu menyatakan kecepatan.
Sedangkan A itu menyatakan percepatan. Jadi bukan dx per dy lagi, tapi disesuaikan. Kalau kita punya kecepatan atau V yang dari dv per dt yang punya A. Kalau kita punya jarak atau S yang punya kuadrat S per dt kuadrat. Ya. Ini contohnya yang nomor 3. Diketahui persamaan S-nya ini. T pangkat 3 dikurang 12T kuadrat ditambah 36T dikurang 30. Yang ditanya pertama yang A, when is the velocity 0? Jadi kapan velocity kapan ya kecepatannya 0? Berarti kitanya waktu ya, waktu itu kan time. Berarti kita minta mencari T 0. Dari S, kita mau cari velocity itu kan V ya. Dari S ke V ini turun sekali. Oh, berarti kalau mau mencari V, turunan sekali dari S. Ya, berarti dx per dt-nya berapa? Dx per dt dari pangkat 3 min 12 T kuadrat ditambah 30. Ini soalnya. Berapa dx per dt-nya? Turunan sekali berarti 3 T dikurang 24 T tambah 30. Nah, ditanya pada saat kecepatannya 0. Pada saat 0. Ya udah, T-nya tinggal difaktorkan. Atau kita bisa bagi dengan 3 ya. Kita bagi 3. Berarti menjadi T kuadrat dikurang 8T ditambah 12 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan deh T-nya. Berarti di sini T, di sini T. Berarti 6 sama 2 ya. 6 dan min 2 kan. Berarti yang pertama T-nya sama dengan 6. Yang kedua T-nya sama dengan 2. Oh, berarti kecepatannya 0 itu pada saat T-nya 2 detik dan juga pada saat T-nya 6 detik. Gitu ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang D deh. Kita biasanya kita loncat karena hampir tipe. Pertanyaan yang D. Kapan percepatannya positif? Percepatan A. Dari S, kita mau mencari A. Oh, berarti A itu adalah dari S ya. Berarti D kuadrat S per dt kuadrat. 2 kali nuruninnya. Atau bisa juga turunan sekali tapi dari V. dV per dt. Karena walaupun soalnya S, tapi kan tadi di jawaban yang A kita sudah dapat V di sini. Jadi artinya di tangga ini kita sudah posisi kita di V. Kita tinggal cari A. Ya berarti tinggal turun sekali itu dari V. Nggak perlu startnya dari S lagi. Maka di sini saya tuliskan A sama dengan dV per dt. Karena kita sudah punya V tadi sudah kita cari di pertanyaan sebelumnya. Ya, berarti tinggal kita turunkan sekali tuh V-nya. Tadi kan V-nya yang ini. Berarti kita turunkan sekali menjadi 3T kuadrat turunannya 6T dikurang 24. Gitu kan? Nah, diminta kapan? Berarti T-nya ditanya kapan si T-nya ketika A-nya positif, artinya harus lebih dari 0. Berarti A lebih dari 0. Berarti 6T dikurang 24. Berarti T-nya lebih dari 4 detik atau 4 sekon. Oh, jadi percepatan yang positif itu ketika T-nya lebih dari 4. Kan dimintanya when is the acceleration positive? Kapan percepatannya positif? Berarti kalau konteksnya di sini hanya percepatan, maka tadi kita nyari A dulu. Karena diminta A-nya positif, di sini kita bikin modelnya adalah A lebih dari 0. Kalau negatif ya A kurang dari 0. Nah, A itu kan tadi kita sudah dapat dari turunan sekali fungsi V. Kenapa sih Bu harus diturunkan sekali? Tadi katanya kalau A itu 2 kali. Nah, 2 kali turun itu kalau posisinya dari S. Tapi kan tadi kita di poin pertanyaan yang A, dari S kita sudah dapat V, sudah turun 1 langkah.
Berarti kalau mau ke A dari V ya tinggal kita satu langkah lagi. Maka kita turunkannya sekali, tapi dari persamaan V. Kalau dari persamaan S, berarti kalian menurunkannya dua kali untuk mencari A. Ya, pokoknya diingat-ingat tangganya itu S, V, A. Jarak, kecepatan, waktu. Gitu ya. Sampai sini untuk materi ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Jelas ya? Jadi aplikasi dari turunan tingkat tinggi. Kita lanjut ya. Nah, ini yang agak sulit, tapi nanti poinnya besar di UAS ya. Turunan implisit. Jadi ini harus diperhatikan. Ini suaranya agak hostnya coba di mute dulu. Itu pakai akun apa? Ini ya, soal ya. Suaranya Bu Desi. Bu Desi, halo, bocor. Hostnya bisa ini nggak? Lanjut ya? Oh iya, maaf Bu. Oke, aku pikir tadi siapa gitu bocor. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya kita ke turunan implisit. Nah, ini nanti poinnya besar ya, karena memang agak panjang bicara. Jadi, ada yang namanya teknik menurunkan, namanya turunan implisit. Kapan turunan implisit ini digunakan? Nah, turunan implisit dipakai ketika kita ingin menurunkan suatu fungsi, di mana fungsi tersebut antara variabel X dan variabel Y-nya itu tidak dapat dipisahkan. Seperti apa sih maksud fungsi yang variabel X dan Y-nya tidak dapat dipisahkan? Nah, selama ini kan kita menurunkan bentuknya seperti ini ya. Persamaannya fx sama dengan misalkan 2x kuadrat ditambah 5x min 4. Atau kalau dalam bentuk y kan sama aja. Y sama dengan fx itu kan y ya. Y sama dengan 2x kuadrat tambah 5x min 4. Ini kan variabelnya terpisah ruas. Variabel y-nya ada di sebelah kiri, variabel x-nya dan konstantanya ada di sebelah kanan. Atau andaikan dia tercampur gitu ya, ada di sebelah kiri semua SC-nya atau di sebelah kanan semua, tapi masih bisa kita pisahkan. Nah, itu cara menurunkannya masih menurunkan biasa. Misalkan nyampurnya begini contoh. 3x kuadrat min 5y ditambah 6x min 7 sama dengan 0. Bu, ini X-nya nyampur nih Bu, dalam satu ruas di sebelah kiri, ada yang variabelnya X dan ada yang variabel Y-nya. Betul, walaupun persamaan awalnya bentuknya nyampur, tetapi kita masih bisa memisahkan dengan cara memindah ruaskan. Setelah dipindah ruas, ini sudah terpisah. Berarti masih pakai cara biasa. Nih, cara pindah ruas ini berarti kan begini ya. 3x kuadrat 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 7. Jadi min 5y-nya saya pindah ke kanan, jadi positif 5y. Kita mau cari y aja kan, selama ini kalau kita menurunkan y-nya sebelah kiri, x-nya sebelah kanan kan. Terus kalau kita ingin mencari y-nya, berarti kan 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 7 dibagi 5. Bisa kan kita otak-atik, kita pindah ruaskan. Nah, kalau yang seperti ini kita masih menggunakan cara turunan yang biasa, yang kemarin. Ya, tergantung bentuknya. Kalau pecahan yang bisa pakai upper V atau pakai aturan rantai dan sebagainya. Intinya masih pecahan yang biasa. Nah, beda lagi kalau fungsinya itu benar-benar nggak bisa dipisah antara X dan Y. Contoh, fungsinya di sini misalkan Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Ini kan terpisah nih, X-nya. Tetapi ketika kita ingin buat Y sama dengan, kan syarat yang bisa diturunkan dengan cara biasa itu kan harus bentuknya Y sama dengan kan. Ketika kita ingin buat Y sama dengan, ternyata tidak bisa dipisah. Ini coba ya, ini yang sebelah kiri saya faktorkan Y-nya di luar. Berarti kan tinggal Y kuadrat ditambah 7 sama dengan X pangkat 3. Kita mau turunkan kan syaratnya harus Y sama dengan ya. Jadi kalau mau cari Y sama dengan X pangkat 3 dibagi Y kuadrat ditambah
7. Lihat deh ruas kanannya. Ini. Ada X dan juga ada Y. Dioper-oper gimana pun, dipindah-pindah ruas gimana pun, ini tidak akan bisa terpisah. X-Y-nya tetap selalu nempel. Nah, kalau ketemu kasus yang seperti ini, yang X-Y-nya itu tidak bisa dipisahkan dalam beda ruas, kita harus menggunakan yang namanya turunan implisit. Gitu. Nah, bagaimana cara menggunakan turunan implisit? Jadi turunan implisit itu adalah sebuah teknik menurunkan jika kita bertemu suatu fungsi yang di dalam fungsi tersebut itu tidak hanya ada variabel X saja, tetapi juga ada variabel Y. Nah, cara menurunkannya sebenarnya hampir sama dengan cara menurunkan biasa yang selama ini kita pelajari, tetapi ketika kita bertemu dengan variabel Y yang ingin diturunkan, maka harus kita kalikan lagi hasil turunannya dengan dy per dx. Ya, jadi saya ulangi, turunan implisit ini ketika kita ingin menurunkan si variabel Y, maka hasil turunan variabel Y tersebut harus kita kalikan lagi dengan dy per dx. Itu. Nah, kita bahas yang ini ya. Ini kan tadi fungsinya adalah Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Tadi kita pindah ruasin, mau kita pisah-pisah, tetap nggak bisa terpisah. X-Y-nya tetap masih campur di salah satu ruas. Maka kita untuk soal ini menggunakan turunan implisit. Nah, cara menurunkannya berarti langkah pertama kita harus turunkan terhadap variabel X dan juga variabel Y. Harus pakai D per DX. D per DX itu artinya kita mau turunkan terhadap variabel-variabel lain, tidak hanya variabel X saja. Berarti D per DX, D per DX dari yang sebelah kiri, saya faktor sebenarnya ini D per DX, Y pangkat 3. D per DX 7Y sama dengan D per DX X pangkat 3. Jadi D per DX-nya itu setiap suku itu satu-satu. Tapi boleh kalau difaktorkan. Nah, seperti yang saya lakukan ini, saya tuliskan ini D per DX-nya difaktorkan. Jadi D per DX-nya cukup taruh 1 di sebelah kiri dan juga 1 di sebelah kanan. Gitu ya. Beda D per DX dengan DY per DX. Kalau DY per DX itu kan artinya turunan fungsi Y terhadap X. Kalau ini kan fungsinya tidak hanya Y doang dalam satu persamaan ini. Ada X dan ada Y. Maka bukan DY per DX, tapi D per DX untuk awalnya. Ya. Tapi nanti akhirnya, tujuan akhirnya kita akan mencari DY per DX. Jadi yang harus kalian ingat, tujuan akhir dari turunan fungsi implisit adalah untuk mencari dy per dx. Ya. Nah, setelah kita kalikan d per dx di setiap ruas, kita turunkan seperti biasa untuk variabel y. Nah, kita turunkan seperti biasa, tapi kalau untuk variabel y itu harus kita kalikan dengan dy per dx. Y pangkat 3 turunannya seperti biasa, pangkat kali ke depan, pangkat dikali 1. Berarti 3 Y pangkat 2. Karena ini variabelnya Y, tadi saya bilang harus dikalikan dy per dx. Y pangkat 3 turunan seperti biasanya 3Y kuadrat. Karena dia variabelnya Y bukan X, maka harus kita kalikan dy per dx hasil turunannya. Paham ya? Ditambah turunan 7Y. Seperti biasa nurunin. 7Y turunannya adalah 7. Tapi karena dia asalnya itu variabel Y, maka hasil turunan 7 ini harus kita kalikan dengan dy per dx juga. Selesai itu yang ruas kiri. Sama dengan ruas kanan, X pangkat 3. Turunan seperti biasanya, 3X kuadrat. Perlu nggak dikalikan dengan dy per dx? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena si X pangkat 3 ini sudah variabel X. Dan kita turunkannya terhadap X juga ya. Jadi nuruninnya seperti biasa aja. Tidak perlu dikalikan dy per dx seperti yang sebelah kiri tadi. Nah, sampai sini, tadi diingat-ingat lagi, tujuan dari turunan implisit akhirnya adalah untuk mencari dy per dx. Jadi sisakan dy per dx itu tunggal di sebelah kiri. Ya, berarti di sini dy per dx-nya kan ada 2 nih. Ini sama ini ya, kita faktorin aja dy per dx-nya. Kan kita mau nyari dia terakhir. Berarti dy per dx, kita faktorkan. Yang pertama dikali dengan 3y kuadrat ditambah 7.
sama dengan sebelah kanannya tidak ada apa-apa, tinggal ditulis ulang. Berarti tadi tujuan akhir kita mau mencari dy per dx. Berarti dy per dx sama dengan seperti biasa di pindah ruas dibagi ya. Berarti 3x kuadrat dibagi 3y kuadrat ditambah 7. Selesai. Gitu. Jadi tujuan akhir kita tuh sebenarnya hanya ingin mencari dy per dx. Kalau dy per dx-nya sudah seperti ini, ya udah selesai. Berarti hasil turunan dari fungsi ini menggunakan turunan implisit adalah 3x kuadrat dibagi 3y kuadrat ditambah 7. Selesai. Karena kita tujuan akhirnya hanya ingin mencari dy per dx saja. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan kah? Silahkan. Ibu itu tadi y-nya itu cuman pengganti kayak x gitu ya Bu ya? Kayak variabel doang Iya. Bu. Ya, jadi sebenarnya kalau turunan implisit itu semuanya kali ke depan maka berkurang satu. Tetapi ketika dia seperti biasa itu harus kita kalikan lagi dengan dy per dx. Gitu. Khusus untuk yang variabel y. Tapi kalau dia di soal variabelnya sudah x, ya udah diturunkan terhadap x normal aja, nggak usah dikali-kalin apalagi. Gitu. Paham ya? Paham Satu Ibu. soal lagi. Ya, untuk contoh. Ya, oke. Kelas yang kemarin. Soalnya ini saya pindahin 4x kuadrat y dikurang 3y. 4x kuadrat y dikurang 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Sama dengan x pangkat 3 min 1. Gitu kan? Nah, kita cek dulu nih sebelum kita menurunkan. Karena di soal ujian nanti tidak akan saya beri petunjuk. Ini harus diturunkan dengan cara apa? Cara rantai kah, UV kah, U per V kah, atau implisit kah? Itu tidak akan dikasih petunjuk. Jadi kalian cek, apakah persamaan ini bisa dipisahkan atau tidak antara si variabel X dan variabel Y. Dari sini sebenarnya kita bisa pisahkan ya, karena Y-nya tidak ada pangkat. Nah, bagaimana Bu kalau kita nyasar salah gitu, misalkan ternyata di persamaan ini bisa nih kita pisahkan, yang kita faktorkan seperti ini. Bisa kan ya, ini misah ya? Berarti kan Y-nya sama dengan X pangkat 3 min 1 per 4X kuadrat min 3 tuh. Bisa kan terpisah? Gimana Bu kalau kayak gini? Ya udah, kalian turunkan aja seperti biasa. Berarti kan bentuknya U per V ya, pakai rumus yang U per V. Nah, tetapi kalau misalkan kalian salah mengidentifikasi, begitu ketemu fungsi yang ini, langsung kalian pakai turunan implisit. Itu salah apa benar, Bu? Jawabannya tetap benar. Nanti jawabannya sama pada akhirnya. Paling poinnya berkurang di kalian tidak dapat mengidentifikasi apakah fungsi ini merupakan fungsi yang harus diturunkan menggunakan implisit atau menggunakan cara biasa. Tapi tidak saya salahkan, karena memang betul bisa ini diturunkan pakai U per V dan diturunkan pakai implisit, nanti jawaban akhirnya juga akan sama. Ya. Nah, misalkan ceritanya ini tidak bisa dipisahkan gitu ya. Kita mau pakai turunan implisit untuk latihan soal implisit. Oke, langkah pertama ceritanya ini nggak bisa dipisahkan. Lalu langkah kedua, tadi gimana? Tinggal kita tambahkan D per DX kan ya. D per DX pada ruas kiri, dikurungin. Lalu D per DX juga pada ruas kanan. Gitu kan? Lalu langkah berikutnya kita turunkan seperti biasa. Tetapi yang harus kalian perhatikan, ini kan berarti kita turunkan yang ini, ada 3 suku ya, ada 4 ya. Yang harus kita turunkan adalah 4x kuadrat y, negatif 3y, x pangkat 3, dan negatif 1. Keempat ini yang harus kita turunkan. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah si 4x kuadrat y. 4x kuadrat y itu dia bentuk perkalian. Jadi tidak bisa diturunkan seperti biasa. Maka konsep-konsep yang kemarin sudah dipelajari yang ada aturan rantai, berpangkat, UV, U per V, itu masih berlaku pada implisit ini.
Jadi pada turunan implisit ini, kalau memang dibutuhkan, kita bisa tetap menggunakan teorema-teorema yang sudah kita pelajari. Contohnya ini, kan kita mau menurunkan 4x kuadrat Y. Ini tidak bisa diturunkan langsung, karena dia rumusnya perkalian. Maka harus pakai UVI. Jadi di sini kita mau cari turunan dari 4x kuadrat Y. Ini tuh bentuk UVI loh, di mana 4x kuadratnya itu U dan Y-nya itu adalah V-nya. Berarti kita turunannya ya kita cari pakai rumus U kali V. Ya. Berarti UV aksen adalah U aksen V ditambah V aksen U. Ini kan hanya untuk ingin coret-coret aja ya. Jadi kalian boleh pakai rumus UV ketika SMA. Tapi kalau memang nanti soalnya, concern di soalnya itu bentuk perkalian dan kalian ingin mencari turunan, kalian harus pakai sesuai dengan definisi Purcell di sini yang Fg aksen X sama dengan Fx kali G aksen X ditambah Gx dikali F aksen X. Pakai notasi yang itu. Ya. Tapi karena ini hanya untuk coret-coret aja, biar cepat, boleh pakai UV-UV-an. Ya. Oke, kita balik lagi. Tadi kita ingin menurunkan 4x kuadrat Y. Di mana 4x kuadrat Y ini merupakan bentuk perkalian. Jadi ketika kita ingin menurunkan, kita harus menurunkannya dengan cara perkalian, yaitu U kali V. Langkah pertama, seperti biasa, kita deteksi dulu mana yang U, mana yang V. 4x kuadrat Y, berarti 4x kuadratnya ini U, dan Y-nya itu V. Kita pasti butuh U aksen ya. U aksen berarti turunan dari U. Tadi U-nya 4x kuadrat, berarti U aksennya adalah 8. Lalu kita juga butuh V aksen. V-nya itu Y, maka V aksennya adalah 1. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus UV aksen. U aksen V, U aksen berarti 8X. Dikali V, V-nya di soal Y. Ditambah V aksen 1 dikali U-nya 4X kuadrat. Oh, berarti turunan 4X kuadrat Y adalah 8XY ditambah 4X kuadrat. Copy paste di sini. Jadi 4X kuadrat Y turunannya adalah 8XY ditambah 4X kuadrat. Karena dia tadi ada variabel Y-nya, saya lupa nih. V ya, V aksennya itu kan tadi V-nya Y. Nah, V-nya itu kan tadi Y. Karena dia variabelnya Y, ketika diturunkan, tadi harus kita kalikan lagi dengan DY per DX. Ini saya ketinggalan. Nah, berarti tadi Y-nya, V-nya itu Y, turunan Y seperti biasa kan 1. Tapi karena dia variabelnya Y, berarti 1 dikali DY per DX. Gitu ya. Berarti yang di sini V aksennya adalah 1 kali DY per DX, berarti tetap DY per DX dikalikan U. Bentar ya, saya nyari botol minum. Gak ada. Oh, ah. Nah, berarti tadi si aksen kali U-nya DY per DX dikali 4X kuadrat. Jadi ini kita ganti, kita kopas ke sini. DY per DX dikali 4X kuadrat. Selesai, ini turunan 4X kuadrat Y. Lanjut, dikurangi 3Y. Turunan dari 3Y seperti biasa, yaitu 3. Tapi karena dia variabel Y, berarti setelah diturunkan, jawaban turunannya kita kalikan juga dengan DY per X. Sama dengan yang sebelah kanan, X pangkat 3. Turunannya 3X kuadrat. Nggak usah dikalikan DY per DX karena dia nggak ada Y-nya. Dikurang 1, turunan 1 adalah 0. Ya. Setelah seperti ini, diingat-ingat lagi, tujuan akhir kita adalah ingin mencari DY per DX. Jadi DY per DX-nya kita faktorkan. Maka DY per DX dikali siapa aja yang ada DY per DX. Ini kan.
Ini ada dy per dx-nya dan juga ini. Nah, 2 ini yang kita faktorkan, yaitu 4x kuadrat dikurangi 3 tutup kurung. Yang tidak ada dy per dx-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Berarti 8x-nya kita pindahin ke kanan ya. Nemenin 3x kuadratnya. Berarti 3x kuadrat min 8xy. Nah, karena tadi tujuan akhir kita adalah dy per dx, berarti kita cari dy per dx sama dengan ruas kanan dibagi 4x kuadrat min 3. Seperti ini. Tuh, paham ya? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Silahkan. Lanjut ya, coba satu soal lagi. Nah, ini. Bikin dulu bekas kelas lain. Diminta dy per dx atau turunan ya dari x kuadrat ditambah 5y pangkat 3 sama dengan x tambah 9. Nah, langkah pertama seperti biasa kita kalikan d per dx di ruas kiri dan ruas kanan. Berarti d per dx dari x kuadrat ditambah 5y pangkat 3 sama dengan d per dx. Ini wajib pakai kurung ya. Oke, habis itu diturunkan seperti biasa. X kuadrat turunannya 2x. Dia normal karena tidak ada variabel y-nya, jadi nggak usah dikalikan dy per dx. Ditambah 5y pangkat 3 turunannya adalah 15y kuadrat, karena variabel y kita kalikan dy per dx. Sama dengan ruas kanan turunan dari x adalah 1 dan turunan dari 9 adalah 0. Ya. Setelah selesai, tujuan akhir kita seperti biasa mencari dy per dx. Berarti 1, 2x-nya pindah ke kanan jadi min 2x. Tadi di sini tulis dulu deh, ini 15y kuadrat ya. Jadi 15y kuadrat dy per dx sama dengan 1 min 2x. 2x-nya di kiri pindah ke kanan. Berarti mencari dy per dx itu sama dengan 1 min 2x dibagi 15y kuadrat. Begini. Ya. Bisa ya? Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Silahkan. Cukup? Lanjut ya, nanti latihannya belakangan aja. Oke, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu tentang penerapan turunan untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Ini di paling terakhir banget ya. Aplikasi dari turunan, yaitu ada nilai minimum dan maksimum ya. Jadi ada yang namanya titik kritis atau critical point. Nah, ini ada teoremanya, teorema B di sini. Critical point theorem itu adalah, jadi titik kritis itu terdiri dari 3 jenis titik. Yang pertama, an point of E. Jadi titik kritis itu adalah sebenarnya ujung-ujung selang atau interval, ujung-ujung intervalnya. Jadi titik kritis yang pertama adalah ujung selang. Yang kedua, a stationary point of F. Jadi yang kedua adalah titik stasioner. Kapan kita dapat titik stasioner? Titik stasioner didapat ketika fungsinya kita turunkan sekali dan kita buat sama dengan 0. Ya, jadi ketika ada sebuah fungsi, kita turunkan sekali dan kita buat sama dengan 0, maka hasil pemfaktorannya tersebut merupakan titik stasioner. X-nya, titik stasioner. Lalu jenis titik yang ketiga, yaitu adalah titik singular atau singular point. Apa singular point itu? Singular point itu sama dengan titik stasioner yang kedua tadi, tetapi ketika titik stasioner itu diturunkan sekali,
maka nilai X-nya kan yang merupakan titik stasioner itu sendiri ya. Nah, tapi kalau untuk titik singular, dia juga sama diturunkan sekali, tetapi ketika dimasukkan si C, si titiknya, dia tidak ada jawabannya atau tidak terdefinisi. Ya, jadi total titik kritis itu ada 3 jenis. Yang pertama, ujung-ujung selang, titik pada ujung-ujung selang atau interval. Yang kedua, titik stasioner. Dan yang ketiga, titik singular. Tidak semua persamaan itu mempunyai ketiga komponen titik kritis ini. Ada yang cuma punya poin yang kedua, ada yang cuma punya titik stasioner, tetapi tidak punya ujung selang dan juga tidak punya titik singular. Tahu dari mana? Ujung selang atau endpoint ini didapat dari soal. Di soalnya dikasih tahu suatu fungsi ini pada selang 2,3 misalkan. Nah, si 2 dan si 3 itu merupakan endpointnya. Jadi udah dapat titik kritisnya, yaitu 2 dan 3 yang pertama. Terus si fungsi tersebut diturunkan, dapat 2 titik lagi. Nah, nambah tuh, berarti total titiknya sudah ada 4. Lanjut nih ke jenis kritikal yang ketiga. Ketika diturunkan, dia tidak ada, maka si C-nya tersebut yang merupakan titik singular. Tetapi tidak semua soal itu punya titik singular. Titik singular itu biasanya soalnya berbentuk fungsi rasional atau pecahan dan juga fungsi akar. Kenapa? Karena pada fungsi pecahan itu ada kemungkinan dia tidak terdefinisi. Misalkan X-2 per X-3. Dia tidak terdefinisi ketika X-nya kita ganti dengan 3. Kan 3 kurang 3, 0. Bawahnya per 0 kan tidak terdefinisi kan ya, tidak terhingga ya. Nah, pada saat keadaan inilah, maka si X sama dengan 3 itu merupakan titik singular. Tapi kalau misalkan bentuk persamaannya biasa, misalkan fx sama dengan 2x kuadrat tambah 5 gitu kan. Ini kan fungsi biasa ya. Berapapun nilai x-nya, berapapun domainnya, ketika kita masukkan ke fungsi fx ini, pasti ada nilainya kan, mau berapapun, selama dia bilangan real ya. Mau dari berapa, min 5, min 100, min sejuta, atau 0, atau 2, atau 100, atau 500, pasti ada jawabannya. Maka dari itu semua fungsi yang linier atau fungsi kuadrat juga itu tidak punya titik singular. Karena berapapun domain X-nya dia pasti ada atau terdefinisi. Beda lagi kalau di soalnya bentuknya fungsinya pecahan ataupun bentuk fungsinya akar. Ada saat di mana dia tidak terdefinisi ketika dimasukkan suatu nilai X tertentu. Gitu ya. Oke, berarti tadi ada 3 titik kritis. Yang pertama ujung selang, titik pada ujung selang. Yang kedua titik stasioner. Yang ketiga titik singular. Walaupun tidak semua fungsi itu punya titik singular. Ya, bagaimana cara mengaplikasikan ke soalnya atau gimana bentuk soalnya? Bentuk soalnya seperti ini. Apa Pak? Ya, ini bekas suratan yang kemarin. Jadi di sini saya rangkum titik kritis itu ada 3. Pak, B2 udah keluar ya? TK. Titik kritis yang TKB2 udah keluar. Oke, 6. udah biarin di situ aja dulu Pak. Maksudnya B2 udah keluar. Belum. Iya, udah biarin di situ aja. Oke, titik kritis tadi ada 3. Yang pertama endpoint kan, nih endpoint ujung selang yaitu A, B misalkan. Lalu titik kritis yang kedua itu titik stasioner yang tadi. Yang ketiga itu titik singular, cirinya yaitu turunan pertama C-nya tidak ada. Ini rangkuman dari titik kritis ya. Oke, sekarang soalnya ini. Malah sehat. Soalnya tentukan titik kritis dan nilai maksimum dan minimum. Jadi pertanyaannya 2. Mencari titik kritis juga mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi kalau yang ditanya cuma titik kritis ya cukup sampai titik kritis saja. Tapi kalau ditanya nilai maksimum dan minimum, mau tidak mau kita harus mencari titik kritisnya dulu. Karena nilai maksimum dan minimum itu didapat dari mensubstitusi titik-titik kritis yang sudah didapat ke soal awal. Gitu
ya. Jadi kalau dicari nilai maksimum dan minimum, ya mau nggak mau kita cari titik kritisnya dulu, baru bisa dapet nih mana yang maksimum dan mana yang minimum. Tapi kalau yang ditanya cuma titik kritis, ya stop sampai titik kritisnya aja, nggak usah disubstitusi buat nyari nilai maksimum dan minimum. Nanti kalau kalian kebablasan isinya, nilainya justru malah saya kurangi, karena artinya kalian tidak atau belum paham dari konsep pertanyaannya, ya. Nah, yang nomor 1 ini ditanyakannya itu dua hal, titik kritis dan juga nilai maksimum dan minimum. Ini nilai ekstrim ya, nilai maksimum dan minimum itu. Oke, soalnya adalah fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada 2,3 kurung siku. Si 2,3 inilah yang disebut dengan endpoint atau ujung-ujung selang. Nah, tadi ujung selang itu merupakan salah satu jenis titik kritis juga. Berarti ujung selangnya kita sudah punya dua titik kritis, yaitu di X sama dengan 2 dan di X sama dengan 3. Udah dapat nih. Kan tadi di awal saya bilang ya, endpoint atau ujung selang itu nggak perlu dihitung. Karena di soal biasanya diberikan. Kalau di soal tidak diberikan, berarti dia tidak punya ujung selang. Ya. Nah, dari sini kita tadi dapat yang pertama adalah titik kritis yang pertama, yaitu di X sama dengan 2 dan di X sama dengan 3. Nah, udah dapat nih dua titik kritis. Lanjut, jenis titik kritis yang kedua, kita mau mencari titik stasioner. Titik stasioner tadi didapatkan dari turunan pertama sama dengan 0. Ya, titik stasioner turunan pertama sama dengan 0. Berarti kita cari dulu F aksen X, lalu dibuat sama dengan 0. Ya. Berarti turunan dari min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Kita cari dulu. Turunan min 2x pangkat 3 itu adalah min 6x kuadrat ditambah turunan 3x kuadrat itu kan 6x sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ya supaya lebih mudah. Kita keluarkan saja atau kita bagi dengan negatif 6. Kita bagi dengan negatif 6 berarti jadinya x kuadrat min x sama dengan 0. Lalu kita faktorkan deh. Ini ya, x kuadrat min x kan faktornya x dikali x min 1. Nah, dari sini kita dapat untuk yang x ini berarti x-nya sama dengan 0. Untuk yang x min 1 berarti x-nya aja sama dengan 1. Selesai, kita sudah dapat dua titik lagi, 0 dan 1. Lanjut, yang ketiga, jenis titik kritis yang ketiga yaitu adalah titik singular. Ada atau tidak ya titik singularnya? Nah, kita cek bentuk fungsi di soalnya. Karena bentuknya dia bukan akar dan bukan rasional, artinya seluruh domain X itu pasti ada ketika disubstitusi, berarti dia tidak memiliki titik singular. Berarti titik singularnya tidak ada. Selesai. Kalau ditanya titik kritis, berarti punya berapa titik kritis? Jawabannya ada 4 titik kritis, yaitu X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Nanti ngisinya berarti diurutin aja dari yang kecil ya. Berarti jawabannya yang pertama, titik kritis itu anggotanya 0, 1, 2, 3. Pertanyaan yang kedua adalah nilai maksimum dan minimum atau nilai ekstrim ya. Nilai maksimum dan minimum. Bagaimana cara mendapatkannya? Tinggal kita substitusi saja si titik-titik kritis tadi ke persamaan fungsi soalnya. Tadi soalnya kan fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Kita substitusi masing-masing. Tadi titik kritisnya ada 0 ya. Berarti F0 sama dengan min 2 dikali 0 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0 kuadrat. Berarti sama dengan 0. Titik kritis yang kedua, X sama dengan 1. Berarti kita cari F1-nya. Disubstitusi lagi X-nya diganti 1. Berapa tuh? Min 2 ditambah 3. Positif 1. Titik kritis berikutnya ada X sama dengan 2. Kita substitusi lagi. Min 16 ditambah 12. Min 4 ya.
Kalau ada yang saya salah ngitung, tolong dikasih tahu ya. Dan kan itu 2,3, 8 kali minus 2 minus 16. Minus 16 ditambah 12 itu minus 4. Yang terakhir, detik kritis terakhir tadi ada X sama dengan 3. Kita masukkan lagi. Berarti minus 2 dikali 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali 3 kuadrat. Minus 54 ditambah 27. Berarti minus 27. Dari sini kita bisa lihat dari hasilnya setelah disubstitusi kan ada 0, ada 1, ada minus 4, ada minus 27 nilai-nilainya ya. Nah, yang paling terkecil itu merupakan nilai minimumnya dan yang paling terbesar itu merupakan nilai maksimumnya. Berarti di sini kita bisa lihat negatif 27 ini merupakan nilai minimum dan 1 ini merupakan nilai maksimum. Jadi kesimpulannya adalah nilai minimum sama dengan negatif 27 pada saat X-nya sama dengan 3 tadi kan ya. Kalau X-nya 3 tadi dimasukin minus 27. Lalu nilai maksimumnya yang paling terbesar tadi adalah 1. Pada saat kapan? Pada saat X-nya tadi kebetulan 1 juga. Selesai. Jadi titik kritisnya ada 4, yaitu 0, 1, 2, 3 didapat dari ujung selang dan juga titik stasioner. Untuk titik singularnya dia tidak ada. Lalu pertanyaan yang berikutnya, nilai maksimum dan minimum. Untuk nilai minimumnya ada di negatif 27 pada saat X-nya sama dengan 3. Sedangkan untuk nilai maksimum itu sama dengan 1 pada saat X-nya juga 1. Selesai. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. Ada? Ibu, itu yang apa namanya? Kalau ujung selang itu emang dua-duanya nilai X ya, Bu? Ya. Kan di awal waktu pertemuan satu atau pertemuan kedua ya, kalau kurungnya siku itu kan selangnya tertutup ya. Jadi misalkan dia begini, misalkan 0, 1, 2, 3, 4. Terus kita nulis segini kan ya. Nah, ini kan bisa dituliskan juga artinya dia 1,4. Jadi bukan X, Y, tetapi X1, X2. Karena dia ngomongin interval. Interval itu dia pasti sama gitu. Terletak pada sumbu yang sama. Namanya juga interval ya. Kalau dia fungsinya vertikal, berarti nanti intervalnya di antara sumbu X. Kalau fungsinya ke samping, berarti intervalnya dia pada sumbu Y. Jadi ada Y1, ada Y2. Tapi karena di sini fungsinya fx, variabelnya X, pasti selangnya atau intervalnya itu di sumbu X. Jadi ada X1 dan X2. Bukan X, Y, tapi X1, X2. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kita kerjakan satu soal ya. Yang ini nih. Nomor 5. Fx-nya X kuadrat. X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Intervalnya minus 4,6. Itu ya soalnya. Oke. Berarti yang pertama, titik kritis yang pertama itu ujung selang. Atau endpoint-nya. Berarti ujung selangnya kita sudah tahu. X1 negatif 4 dan X2-nya sama dengan. Yang kedua, titik stasioner.
tadi didapatkan dari turunan pertama fx-nya itu kita buat sama dengan 0. Berarti 2x ditambah 4 sama dengan 0 ya. Berarti 2x sama dengan negatif 4, berarti x-nya sama dengan negatif 2. Lalu untuk titik yang ketiga, titik singular ketiga, titik kritis ketiga adalah titik singular. Tetapi titik singular di sini tidak ada karena bentuk fungsi kuadrat semua domain x itu pasti terdefinisi ya. Jadi di sini kita dapat titik kritisnya berapa saja anggota himpunannya. Dari yang terkecil berarti ada negatif 4 ya, negatif 2 sama 0. Berarti negatif 4, negatif 2, selesai titik kritis. Pertanyaan yang kedua, misalkan ditanya sampai nilai ekstrim ya, minimum dan maksimum. Jadi kita deteksi aja, kita substitusi fx tadi sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Yang pertama kritisnya f min 4, kita substitusi berarti min 4 kuadrat ditambah 4 dikali minus 4 ditambah 4. Berapa nih jadinya? 16 min 16 tambah 4 sama dengan 4 ya. Lalu titik kritis yang kedua adalah negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat ditambah 4 dikali negatif 2 ditambah 4. Berarti 4 dikurang 8 ditambah 4 sama dengan 0. Titik kritis yang ketiga yaitu x sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 4 sama dengan 4. Berarti nilai minimumnya yaitu 0 dan nilai maksimumnya kebetulan ada 2. Ya, berarti kesimpulannya nilai minimum sama dengan 0 dan nilai maksimum sama dengan 4. Ini tadi kalau 0 pada saat x sama dengan negatif 2. Ini pada saat x sama dengan negatif 4 dan x sama dengan. Nanti pertanyaannya diperhatikan. Misalkan pertanyaannya bahasanya gini redaksinya. Kapan fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4 pada interval min 4,0 mencapai maksimum? Kapan mencapai maksimum? Yang ditanya kapannya, bukan nilainya. Berarti jawabannya bukan yang 4-nya, tetapi yang negatif 4 dan 0. Kalau ditanya kapan, berarti jawabannya adalah x-nya, si titik kritisnya. Pada saat titik kritis berapa, dia mencapai si nilai maksimum. Ya. Kalau ditanya, berarti kapan fungsi mencapai nilai minimum? Berarti jawabannya pada saat x sama dengan negatif 2. Cukup itu aja. Walaupun caranya begini, tapi di akhir itu kalian harus menyimpulkan lagi. Kalau nggak ada kesimpulan, nanti poinnya berkurang 5. Ya. Jadi kalau ini kan disimpulkan, ini kemampuan koneksi matematis ya. Di sini kasih kesimpulan tadi titik kritis, min 4, min 2, 0. Ada kesimpulan dari pertanyaan. Terus yang kedua nih saya buat lagi kesimpulan nilai minimumnya 0 pada saat dan seterusnya. Itu kesimpulannya juga. Gitu. Jadi walaupun caranya sama, tapi di jawaban akhir kalian wajib menyimpulkan sesuai dengan pertanyaan pada soalnya. Yang ditanyanya apa? Ya, kalau ditanyanya berapa nilai maksimum, berarti benar nilai maksimumnya adalah 4. Gitu. Kalau ditanya kapan nilai dia mencapai minimum, kapan? Berarti jawabannya pada saat x-nya sama dengan minus 2. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada lagi? Paham semua? Oke, kalau sudah paham, ini kita zoom-nya tidak full ya, karena saya ini lagi di jalan. Nanti setelah ini, kalian boleh kerjakan soal-soal nanti yang saya tandai. Dikumpulkannya boleh sore ini ya, kan kita harusnya jam 1 sampai setengah 4 ya.
Berarti boleh dikumpulkan maksimal setengah 4 di link drive. Jadi dikumpulkan ke PJ ya. Nah, ini tidak, berarti Zoom-nya kita sampai jam 11-an ini saja. Untuk soalnya tadi yang pertama itu bisa sambil dicatat ya. Mana tadi? Ini jauh banget soalnya. Implisit. Berarti yang nomor 2, 8, 9. Ini turunan dari akar 5XY itu bisa pakai rantai ya. Akar 5XY kan 5XY pangkat tengah. Pakai rantai dan pakai perkalian rumus UFI. Ini kan berarti setengah dikali 5XY pangkat min setengah kan, setengah kurangin 1 kan min setengah. Dikali turunan rantainya, turunan dari 5XY. Nah 5XY ini pakainya UFI. Kan dia 5X, U, Y-nya V. Kompleks banget nih untuk soal yang ini ya. Pakai rantai iya, pakai UFI juga iya, dan pakai implisit juga iya. Ya, jadi ini soal yang sangat padat. Oke, nomor 289. Nah, saya ketinggalan tadi menjelaskan yang ini nih, yang nomor 14. Yang nomor 14 ini kalau ditanya, Bu, tentukan persamaan garis pada ini, pada apa namanya, pada titik yang diberikan. Kalau ditanya persamaan garis, berarti kalian masuk ke rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Gitu. Jadi, ini masih turunan implisit ya. Ini kan kita diturunkan tuh tadi ya, diturunkan sekali, kalian dapat turunan sekalinya kan, kalian dapat DY per DX-nya. Kalau tadi implisit kan sampai DY per DX selesai. Tapi kalau nanti pertanyaannya saya minta persamaan garis, berarti DY per DX ini adalah si M, baru nyampe gradien. Ketika di SMA dulu kan M itu sama dengan Y aksen ya. M sama dengan turunan dari Y. Ini kan tadi turunan dari Y itu karena implisit DY per DX ya. Jadi ketika kalian tadi pakai cara implisit dapat DY per DX, itu kalian baru nyampe M. Berarti persamaan garisnya apa? Dilanjutin lagi ke rumus ini. Ke Y min Y1. Berarti Y min Y1 sama dengan M-nya dimasukkan. M-nya hasil DY per DX. Misalkan ya, misalnya ngarang soalnya. Kita udah ngitung pakai implisit. Misalkan turunannya adalah 2XY. Hasil turunan akhir implisitnya 2XY. Karena M itu sama dengan DY per DX, ya berarti M-nya adalah 2XY. Kita masukkan titiknya. Ini kan pada saat 2,1 ya, artinya X-nya 2, Y-nya 1. Kurungannya kurungan lengkung ya, berarti X, Y, bukan tadi kayak selang, kurung siku X1, X2. Ini kurung lengkung, berarti dia 2,1, X-nya 2, Y-nya 1. Berarti kita substitusi aja, dapat nih, karena M itu harus angka ya. Berarti ketika tadi turunan si M-nya dapat 2X-nya, berarti kita substitusi X-nya 2, Y-nya 1. 2 kali 2, 4. 4 kali 1, 4. Berarti M-nya 4. Oh, di sini nih kita masukin M-nya 4. Terus, Y1, X1-nya kita pakai titik ini lagi. Kan tadi titiknya 2,1 nih. Berarti Y1-nya adalah 1, dan X1-nya adalah 2. Berarti Y min Y1-nya 1 sama dengan M-nya tadi setelah DY per DX-nya kita substitusi, dapatnya 4 dikali X min X1. X1-nya 2. Ya udah, tinggal disubstitusi saja. Ini 4 kali X, 4X. 4 kali minus 2, minus 8. Berarti Y sama dengan, dirapikan bentuknya, min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. Min 8 plus 1 itu minus 7. Oh, berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4X min 7. Gitu. Jadi persamaan garis ini salah satu juga penerapan atau aplikasi dari turunan implisit. Yaitu tinggal dilanjutkan dari DY per DX tadi sebagai M, tinggal dimasukin X-nya, lalu dimasukin ke rumus persamaan garis yang Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Gitu ya. Oke, berarti tadi soalnya nomor 2, nomor 8, nomor 9,
dan nomor 13. Jadi 4 soal yang implisit. 2, 8, 9, 13. 2, 8, 9, 13. Ini problem set 2.7 ya. Halaman berapa ini tadi? 134. Halaman 134, problem set 2.7, nomor 2, 8, 9, 13. Silahkan di foto atau di capture. 4 soal. Kita lanjut tadi untuk turunan apa namanya? Ekstrim, nilai ekstrim. Makanya ada yang namanya, ini kok jalanannya ekstrim banget gitu ya. Karena memang kalau digambarkan sebuah grafik, dia sangat curam sekali di situ. Nih, potongan ini tuh, kalau di grafiknya tergambar. Mana problem setnya? Nih. Di sini, dimintanya lengkap nih pertanyaannya. Identify the critical point and find the maximum value and minimum value. Berarti semua ini ya, titik kritisnya cari, maksimum minimumnya juga cari. Ini tadi nomor 5 udah ya, berarti nomor 7 dan berapa ya? 8, 10. 7, 8, 10. Sama 16 deh. Ini dicek ada singularnya apa enggak, karena dia pecahan, jadi ada kemungkinan bisa jadi ada singularnya atau juga enggak ada singularnya. Jadi harus kalian cek ya bentuk persamaannya itu pecahan atau akar. Jadi totalnya ada 8 ya. Tadi problem set implisit 4 dan untuk nilai maksimum minimum juga 4. Nomor 7, 8, 10, 16. Nomor 5 kan tadi udah dicontoh. Oke, dikumpulkan hari ini, deadline-nya pukul 15.30 di draft, dikumpulkan melalui PJ. Berarti kalian mah ngirim ke PJ-nya jangan mepet 15.30 ya. Atau mungkin nguploadnya juga jangan 15.30. Nanti kalau lebih dari itu nggak saya nilai, kan nanti ketahuan tuh di uploadnya apa namanya, jamnya jam berapa begitu. Sampai sini cukup ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Jadi nanti UTS-nya itu mulai dari sistem bilangan real sampai ke nilai maksimum dan nilai minimum ini. Ya, cukup ya. Kalau nggak salah sih UTS-nya kalau nggak ada jadwal perubahan hari Selasa. Nah, tapi nanti coba kalian cek lagi di jadwal terbaru yang di-share oleh Prodi masih tetap hari Selasa atau tidak. Oke, syarat mengerjakan UTS jangan lupa mengisi link survei yang kemarin ya, yang sudah di-share, link survei kepuasan dan link survei layanan mahasiswa. Nanti di hari Minggu itu Prodi akan mengkolek untuk file responnya, nama-nama mahasiswa siapa saja yang sudah dan belum mengisi. Ya, nanti kalau yang belum mengisi harus ngisi dulu baru boleh UTS. Kan sayang nanti waktunya jadi terbuang ya, harus ngisi link dulu baru boleh mengerjakan soal UTS. Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih semua yang sudah bergabung karena ini pertemuan dengan saya di Pekan UTS. Kaldif sudah selesai. Nanti setelah UTS itu akan diganti oleh dosen tim. Saya lupa untuk kelas ini dosen timnya siapa. Nanti silahkan dicek. Lalu PJ-nya hubungi dosennya untuk janjian lagi. Oh, Bu Desi. Ya, lupa tadi Bu Desi udah join. Nanti silakan janjian dengan Bu Desi untuk teknik perkuliahannya ya. Jadi mohon maaf selama di pertemuan 1-8 jika memang ada kesalahan atau kekurangan selama saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.